Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Berita pertama, aksi penyerangan Israel yang terus-menerus ke wilayah Gaza membuat Mesir kini mengambil langkah tegas. Mesir menyatakan mendukung dan bergabung dalam gugatan dugaan genosida yang sebelumnya diajukan oleh Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Minggu 13 Mei waktu setempat. Gugatan ini diajukan Kairo seiring dengan meningkatnya agresi militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Meningkatnya agresi Israel membuat warga sipil Palestina kian terdesak dan membuat Mesir merasa prihatin. Adapun sebelumnya, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke Israel pada Januari lalu. Afrika Selatan menuding Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak serangan 7 Oktober lalu hingga kini, korban tewas tercatat mencapai 35.000 orang lebih. Sebagian besar korban tewas adalah anak-anak dan wanita. Adapun dalam putusannya, ICJ tak memerintahkan gencatan senjata di Gaza. Namun, ICJ meminta Israel untuk mengambil tindakan pencegahan dan menghukum kampanye militer langsung untuk melakukan genosida. Israel juga diperintahkan untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan diminta melapor kembali ke pengadilan dalam waktu 1 bulan. Sayangnya perintah pengadilan ini tak diindahkan oleh Israel yang hingga kini terus menggempur wilayah Gaza. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengalami guncangan psikologis hingga frustasi dalam perangnya dengan militan Palestina. Tak sekedar menolak perang, setidaknya 10 tentara Israel memilih mengakhiri hidup. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang membakar diri sendiri hingga menembak kepala. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, surat kabar Israel yakni Haaretz mengatakan, militer Zionis bersikeras menutupi kondisi pasukannya, termasuk soal jumlah tentara Israel yang memilih untuk mengakhiri hidup terhitung sejak 7 Oktober lalu. Sejak operasi di Gaza dimulai, setidaknya ada 10 tentara Israel yang memilih mengakhiri hidup. Naasnya mereka merupakan tentara muda yang tergabung dalam pasukan pertahanan Israel. Haaretz melaporkan bahwa IDF secara tidak terduga harus mengatasi kecenderungan tentara dan perwira untuk mengakhiri hidup. Pasalnya kecenderungan itu bisa terjadi bagi mereka yang bertugas di militer, tetap maupun di cadangan. Bahkan keputusan mengakhiri hidup itu menghantui tentara yang berusia 30 dan 40 tahun. Siswi SMK Lingga Kencana Kota Depok sempat menghubungi sang ibu saat kecelakaan maut terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei. Siswi tersebut juga mengirimkan foto dan menjelaskan kondisi bus sudah mulai tak wajar. Dikutip dari Tribun News Bogor, siswi bernama Vivi Audia tersebut menghubungi sang ibu sekira pukul 7 malam. Beberapa menit setelah kejadian, Vivi langsung menelpon sang ibu, Mariati, dengan nada bicara histeris. Mariati menuturkan saat itu sang anak berteriak dan menyebut bus yang dikendarainya terbalik. Sayup-sayup Mariati juga mendengar suasana di sekitar lokasi yang tampak sedang kacau. Diketahui kecelakaan maut tersebut menewaskan 11 orang, 9 diantaranya adalah siswa SMK Lingga Kencana, 1 guru dan 1 warga lokal. 27 lainnya mengalami luka berat dan 13 orang mengalami luka ringan. Diduga kecelakaan terjadi karena remblong. Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke kamp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal cari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke kamp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki kamp Jabalia menggunakan tank Merkava.
Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer. Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat atau Sumbar, porak-poranda pasca banjir lahar dingin Gunung Marapi pada Minggu 12 Mei. Wali Nagari Limo Kaum, Fadli Tarmizi mengatakan, banjir bandang yang terjadi mengakibatkan luka mendalam bagi masyarakatnya. Beberapa jorong terdampak seperti Jorong Balai Labuah Atas, Jorong Balai Labuah Bawah, Jorong Piliang, dan Jorong Dusun Tuo. Kerusakan rumah banyak terjadi di Jorong Dusun Tuo dan Jorong Piliang. Sedangkan di Jorong Labuan Atas dan Bawah kerusakan pada sawah dan kandang ternak milik warga. Berdasarkan data sementara pada Minggu 12 Mei sekira pukul 8 malam, ada sekitar 80 unit rumah rusak dan 30 rumah diantaranya rusak parah. Ia juga mengatakan banjir bandang juga memakan 2 korban jiwa dan 8 orang hilang masih dalam pencarian. 2 orang korban jiwa bernama Dodi dan Yulismar, warga Jorong Dusun Tuo. Hingga saat ini Tribun Network masih terus mencari perkembangan informasi terkait banjir lahar dingin yang melanda Sumatera Barat tersebut.